AR is offering. Di awal film, ada seorang wanita yang sedang menyetir mobil, yang pada hari itu sedang turun hujan yang sangat deras. Dia bernama Emma. Tampak Emma pada hari itu akan membelikan kebutuhan keluarganya, seperti tali tambang, wortel, dan sayuran lainnya. Dan hari itu Emma tampak sakit dan gemeteran, sampai abang tukang sayurnya menanyakan, "Apakah kamu baik-baik saja?" Emma pun menjawab, nampaknya dia sedikit pusing. Mungkin gara-gara hari ini lagi turun hujan. Setelah selesai dengan belanjaannya, Emma pun hendak akan pulang dan sempat melihat sebuah poster orang hilang pada saat itu. Lalu tiba-tiba Emma memuntahkan darah dan bergegas ke mobilnya. Dan pada akhirnya ia pun terjatuh dan kepalanya sempat terkena benturan dengan tiang yang ada di sekitaran situ. Dan terjatuh ke sebuah parit dan meninggal. Emma mempunyai suami yang bernama Parker dan 2 anak perempuan yang bernama Iris dan juga Rose, dan juga 1 anak laki-laki bernama Rory. Di rumah, sebelum Emma pergi keluar, dia sempat menuliskan surat bahwa dia sedang pergi untuk membeli kebutuhan ke kota. Rory pada saat itu menanyakan apakah ada sereal karena dia merasakan lapar. Akan tetapi, pada hari itu mereka sedang melakukan puasa, yang tidak boleh makan makanan kecuali meminum air sampai dengan hari Minggu. Tapi entah mereka sedang melakukan puasa apa pada saat itu. Perlu diketahui, Emma sekeluarga tinggal di sebuah rumah yang memang agak jauh dari perkotaan. Mereka mempunyai tetangga bernama Ibu Siti. Pada akhirnya, di sore hari datanglah polisi ke rumah mereka dan membawa mayat Emma. Dan guna untuk penyelidikan, mayat Emma dibawa lagi oleh pihak polisi guna untuk dilakukan otopsi. Atas kejadian itu, suami dari Emma yaitu Parker sangat merasa kehilangan. Karena Rory saat itu sudah merasakan kelaparan, namanya juga anak kecil. Dia mau memakan pasir yang ada di mainan mobil-mobilannya. Parker langsung menyuruhnya untuk memuntahkan pasir itu. Spit it out. Iris dan juga Rose pergi ke kota untuk menemui Dr. Borrow yang menangani otopsi mayat ibu mereka. Dr. Borrow juga sempat menanyakan kemana ayah mereka. Iris pun menjawab bahwa pada hari itu dia sangat terpukul atas kepergian istrinya Emma. Dari hasil otopsi diketahui Emma berumur 47 tahun, hati sehat, ada pembengkakan arteri di bagian sebelah kiri, dan ada tanda sakit kepala sebelum kematian. Otot paha kiri kejang, dan semua gejala tersebut Emma mengalami penyakit yang disebut Parkinson. Di akhir film, kita akan mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dengan Emma. Right vastus lateralis, early onset of Parkinson's. Di rumah, Rose menanyakan kapan mereka akan merayakan Lamb's Day, dan Parker pun menjawab, mereka akan merayakannya seperti biasa. Karena Emma telah meninggal, maka tugas Emma akan diberikan kepada kakak tertua di keluarga itu, yaitu Rose. Lamb's Day adalah sebuah perayaan yang dilakukan keluarga ini, yang di dalamnya mereka akan melakukan makan malam bersama, yang kalau di Indonesia itu dinamakan bukber atau buka bareng saat puasa. Itu pun dilakukan oleh keluarga ini setelah puasa panjang mereka, dan acara itu akan mereka lakukan 2 hari lagi, yaitu pada hari Minggu malam. Malam itu tampak mati lampu yang disebabkan adanya pohon tumbang di belakang rumah Parker. Ia pun pergi ke kota untuk membeli beberapa alat penerang. Tapi di jalan, ia bertemu dengan seseorang yang mengalami mobil mogok. Di hari Sabtu, Parker pun terbangun dan membuka sebuah buku yang diambil di bawah lantainya. Di hari yang sama, Dr. Borrow juga sedang memetik beberapa bunga yang ada di tepi sungai dan ditemani oleh anjing peliharaannya. Tak berserang lama, anjing itu pun menemukan sebuah tulang dan Dr. Borrow pun membawanya untuk diteliti. Di kantor polisi, ada sepasang suami yang sedang melaporkan bahwa anaknya telah hilang pada malam itu.
karena beberapa akses di kawasan itu mengalami kerusakan, seperti jembatan dan juga jalan yang sedang ditutup, maka polisi meminta 1 kali 24 jam untuk melanjutkan pencarian. Di sebuah gudang, Parker sedang membakar sebuah dokumen, tapi entah dokumen apa yang ia bakar. Kita juga bisa melihat bahwa di gudang itu juga ada sebuah pintu ruangan bawah tanah. Di sini Parker juga mengalami penyakit yang sama dengan istrinya, yaitu beberapa bagian tubuhnya sering gemeteran. Di dapur, Rose sedang menggantung bahan masakan, kayaknya sih seperti usus. Dan Rory pun mengatakan, "Aku lapar, Rose." Sebagai kakak pun memberikan segelas sereal, tapi mengisyaratkan agar supaya tidak berisik, karena di hari itu keluarganya masih melakukan puasa. Parker sedang duduk dengan Ibu Siti dan memberikannya sebuah perhiasan dan meminta tolong menitipkan Rory anaknya karena dia mau menghadiri pemakaman istrinya bersama Rose dan juga Iris. The token for last night. Dr. Borrow menelpon polisi bahwa ia menemukan sebuah tulang di sekitaran rumahnya. Di sini kita juga mengetahui bahwa anak perempuan Dr. Borrow beberapa waktu lalu juga telah hilang. Dari percakapan Iris dan juga Rose, sebenarnya Rose menolak dengan tradisi yang keluarganya lakukan pada saat itu. Entah apa yang dilakukan Rory sampai ia bisa masuk ke ruangan bawah tanah yang ada di rumah mereka. Perlahan, dia masuk ke dalam ruangan itu dengan membawa lampu yang ia pegang di tangannya. Sampai ia tiba di sebuah pintu di ruangan itu. Dan tiba-tiba, ada tangan perempuan dan Rory pun lari. Saat itu, dia bertemu dengan ayahnya, dan Parker pun memarahinya agar ia menjauhi ruangan itu. Di sini, kita sudah mengetahui bahwa keluarga ini telah melakukan penculikan beberapa orang dan menyekap korbannya. Saat sudah tiba waktunya untuk merayakan Lumsday, keluarga ini akan membunuh dan memasak daging korbannya untuk menjadi menu buka puasa mereka. Di tempat pemakaman Emma juga dihadiri oleh Dr. Borrow dan juga Andres, yaitu teman sekolah Iris pada saat itu. Parker tampak lemas pada saat pemakaman Emma disebabkan ia belum makan sekalipun, dan Dr. Borrow pun mengatakan agar dia suruh makan makanan ringan terlebih dahulu seperti sup. Di saat mereka sudah sampai di rumah, Parker memberikan sebuah buku kepada Iris yang sebelumnya adalah milik Emma, ibu mereka. Ternyata di buku itu terungkap masa lalu keluarga mereka, yang pada waktu itu mereka hidup dengan keluarga besar mereka, dan pada waktu itu Parker dan pamannya akan pergi untuk berburu. Tiba-tiba datanglah Andres ke rumah mereka dan menanyakan perempuan yang hilang pada waktu lalu adalah teman mereka pada saat sekolah. Dan di sini juga mengetahui bahwa Iris menyukai Andres sejak mereka masih sekolah juga. Or a restaurant we could go eat, you know. Dr. Borrow pun bertemu dengan Bob. Ia mencurigai bahwa ia telah menemukan tulang manusia di sungai pada saat itu. Tapi Bob mengatakan, mungkin itu tulang rusa atau mungkin tulang mayat kuburan yang terseret karena banjir. It's been flooding up at the cemetery. About the cemetery. Lanjut dari cerita buku itu lagi, datang-datang Parker sudah pulang dan membawa sekantong daging segar. Dan mereka pun memasaknya. Akan tetapi, Parker mengatakan bahwa pamannya telah pergi berburu ke arah timur. Di hari Minggu, Dr. Borrow menemui Andres di sebuah kafe dan mengajaknya untuk mencari tulang yang serupa, karena di daerah situ sudah ada 3 orang yang hilang, dan salah satunya adalah anak perempuannya. Dan jika diperluas lagi petanya, sudah terdapat 30 orang yang hilang di daerah situ. 50 miles, there are 30 people or more missing. Di rumah, Rory sedang demam dan Ibu Siti membantunya. Dan tiba-tiba, Rory dengan sengaja menggigit jempol Ibu Siti. Dan ia mengatakan dia sangat lapar. Dan tiba-tiba, Parker datang dan menyuruh Ibu Siti untuk pulang saja, karena Rory akan sembuh dengan sendirinya. Tiba-tiba, hidung Parker berdarah. Mungkin penyakit Parkinson yang sudah dialaminya.
Dan pada hari itu, sudah waktunya mereka berbuka dari puasa panjang mereka. Iris dan juga Rose dengan memakai baju plastik agar darah korbannya tidak mengotori baju mereka, sudah siap-siap mengeksekusi korbannya. Di sini, kita juga diperlihat kilas balikan dari Parker dan juga Emma yang menyayat keluarganya sendiri untuk bertahan hidup pada waktu itu. Dengan kondisi terikat dengan rantai, Iris menarik rantai itu dan meminta tolong kepada Rose agar membantunya. Sebenarnya, Rose tidak ingin melakukan eksekusi itu. Akan tetapi, dibujuk oleh Iris dan akhirnya mereka melakukannya berdua. Sebelum memotong-motong korbannya, terlebih dahulu mereka membersihkannya dengan memandikan mayat itu. Lalu kemudian, mereka memberikan tanda bagian-bagian tubuh mana yang bisa dikonsumsi atau tidak. Dan mereka pun memasaknya dengan bumbu kecap. Di malam itu, Ibu Siti juga datang ke rumah mereka untuk menjenguk Rory yang sedang sakit dan menanyakan, kayaknya ada suara gadis menangis di dalam gudang ayahmu. Tapi Iris mengatakan, mungkin itu ayahnya. Soalnya hanya ayah saja yang bisa masuk ke dalam sana. Sebelum berbuka, mereka dandan serapih mungkin untuk merayakan Lumsday, dan keluarga itu pun merayakannya bersama. Sebelum makan, mereka tak lupa berdoa sebelum makan. Di hari Senin, Dr. Burrow dan Andres sedang mencari tulang yang serupa yang ditemukan Dr. Burrow kemarin. Sampai Andres ke sungai belakang rumah keluarga Iris. Dan Iris pun menemuinya. Karena kaos kaki Andres basah, maka Iris menawarkan untuk meminjamkan kaos kaki ayahnya. Dan mereka pun pergi ke rumah Iris dan menanyakan dia sedang apa di sekitaran situ. Andres pun menjawab, dia dan Dr. Burrow sedang mencari tulang yang dicurigai sebagai tulang manusia. Iris mengatakan sebenarnya di sekitaran sini ada sebuah makam tua dan ia akan mengantarkan Andres ke tempat itu. I'll show you where it is. Okay, I'd appreciate that. Di tempat lain, Dr. Burrow juga sudah banyak menemukan tulang-tulang itu. Dan setelah diteliti, beberapa tulang hangus dan terlihat adanya polaye yang disebabkan penggunaan pisau yang bergerigi, dan ada juga pola T yang disebabkan penggunaan pisau yang datar. Setelah membaca beberapa penyakit dari sebuah buku, Dr. Burrow menemukan penyakit yang bernama Parkinson dengan gejala gemetar, kaku, gerakan lambat, tubuh tidak stabil, dan satu penyakit lagi yang bernama kuru. Adalah sebuah penyakit saraf yang tidak bisa disembuhkan yang disebabkan oleh prion. Dan gejalanya adalah hilangnya keseimbangan, menurunkan fungsi motorik, menurunkan fungsi otak yang disebabkan memakan daging manusia dan otak manusia. Di lain sisi, Andres malah merayu Iris yang sedang ada di dalam hutan. Dan tiba-tiba, Iris memeluk Andres dan mereka pun melakukan sesuatu yang bocil-bocil dilarang melakukannya. Di tengah-tengah aktivitas itu, tiba-tiba datanglah Parker dan langsung mencangkul kepala Andres. Dan ia pun meninggal. Untuk menghilangkan bukti, Parker membakar pakaian Andres. Atas kejadian itu, Iris sangat terpukul dan berencana untuk kabur dari rumah bersama Rose. Ternyata, akibat dari pohon tumbang yang di belakang rumah mereka, banyak sekali tulang-tulang manusia yang ikut tergali oleh pohon itu. Dan Parker pun berusaha membereskan tulang-tulang itu. Akan tetapi, akibat derasnya air dari aliran sungai, dia tidak bisa menyelamatkan semua tulang-tulang itu dan terseret terbawa oleh air ke sungai. Karena Andres tidak ada kabar, Dr. Burrow pun mencarinya ke tempat kerja. Dan ternyata Andres juga tidak ada karena sudah merasa curiga dengan keluarga Parker dari semua bukti yang telah Dr. Burrow temukan. Ia pun mencuri pistol ke tempat kerja Andres untuk dibawa ke rumah keluarga Parker. Di satu sisi, karena Parker memprediksi bahwa ia akan tertangkap oleh pihak polisi, dari tulang-tulang dari belakang rumahnya telah tersebar akibat dari pohon tumbang dan terbawa oleh aliran sungai, maka ia melakukan upacara terakhir dengan memberikan racun ke dalam makanan yang akan mereka makan di malam hari itu. Untung saja, pada saat itu Rose melihat bubuk racun berada di atas meja dapur. Ia berusaha memberi isyarat kepada kakaknya Iris, tapi Iris tidak mendengarkannya akibat suara musik yang terlalu besar. Saat Rory hendak memakan makanan itu, Rose langsung menepis tangan Rory
sehingga menjatuhkan makanannya. Dan pas saat itu, Dr. Boro juga sampai di rumah mereka, dan mereka pun berbicara berdua di meja makan. Dr. Boro pun menanyakan, "Apa kau melihat Andres?" Parker pun menjawab, "Iya, dia datang ke sini dan pergi." This morning, he left. Lalu Dr. Boro pun mengatakan, "Istrimu menderita penyakit langka. Itu disebabkan karena mengkonsumsi daging manusia." Parker hendak ingin mendekati Dr. Boro, tapi ia langsung menodongkan senjata ke arah Parker dan menanyakan, "Apa kau membunuh putriku? Apa kau memakan putriku?" kata Dr. Boro. Tiba-tiba, Parker langsung menembak Dr. Boro, tapi dihalangi oleh Iris, dan Parker pun berhasil tertembak oleh Dr. Boro, dan kepalanya sempat terbentur oleh siku meja. Saat menolong Iris, tiba-tiba Parker datang dan memukul kepala Dr. Boro. Rose dan Rory hendak lari menggunakan mobil, tapi dihalangi oleh Parker, dan mereka langsung ke rumah Ibu Siti untuk meminta bantuan. Akan tetapi, malah Ibu Siti lah yang menjadi korban oleh Parker, dan ia pun membawa kembali Rose dan Rory untuk pulang dan melanjutkan makan malam mereka. Tiba-tiba, Rose mengatakan, "Aku menyayangimu, ayah," dan menggigit leher Parker, dan dibantu oleh Iris dan menancapkan pisau dan menggigit daging dari ayahnya, Parker, sampai Parker meninggal, dan Dr. Boro pun selamat. Dan akhirnya, Iris dan juga Rose meninggalkan rumah itu dengan menggunakan mobil ke tempat yang lebih aman pada saat itu. Dan filmnya pun selesai. You see, life's not a party